Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Kiki pada mata pelajaran tematik tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar tentang subtema yang kedua, yaitu bermain di rumah teman pada pembelajaran kelima dan yang keenam. Nah, langsung kita masuk ke materi. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Benny itu datang mengetuk pintu. "Selamat sore, Bu." Terus Ibu menjawab sambil membuka pintu. "Selamat sore juga, Benny. Silahkan masuk." "Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu." Ibu pun menjawab, "Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang." "Ya, Bu, aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang?" "Baiklah, ayo. Ibu, kami berangkat dulu ya." Ibu pun menjawab, "Benny tidak minum dulu?" "Tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami." "Ya, Nak, hati-hati di perjalanan ya." "Ya, Bu." Mereka pun menyalimi Ibu. Nah, coba kalian perhatikan di sini mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Dan, "Ya, Bu, kami berangkat dulu." Nah, di sini coba kalian perhatikan di sini. Nah, menurut kalian apa ini maksudnya mengetuk pintu, dia mengucapkan salam, kemudian mereka berpamitan berangkat? Nah, maksudnya pada teks percakapan tadi itu terdapat aturan yang berlaku saat bermain di rumah teman. Aturan tersebut harus kita patuhi karena jika kita melanggar aturan maka kita akan mendapatkan sanksi. Maka dari itu, marilah kita biasakan diri mematuhi aturan sejak kecil. Jadi, tadi kalian sebelum masuk ke rumah teman, kalian harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Setelah mengetuk pintu, jangan lupa ucapkan salam. Kemudian, jika ingin bepergian, kalian harus berpamitan. Itu hal yang harus kalian terapkan saat bermain di rumah teman. Nah, di sini ada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan yang tidak mematuhi aturan. Nah, untuk yang mematuhi aturan kita centang, sedangkan untuk yang tidak mematuhi aturan kita beri tanda silang. Kita beri tanda silangnya ya. Yang pertama yaitu menyapa dengan senyum. Menurut kalian mematuhi aturan atau tidak? Ya, kita jawab sama-sama. Ya, menyapa dengan senyum itu merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Jadi kalau kalian menyapa itu harus dengan tersenyum, jangan dengan cemberut. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, pamit ketika hendak pergi itu mematuhi aturan atau tidak? Kita lihat. Ya, berpamitan sebelum pergi itu merupakan contoh sikap yang mematuhi aturan. Jadi, perlu diingat jika kalian ingin pergi, kalian harus berpamitan. Kemudian yang ketiga, tidak merapikan peralatan setelah bermain. Itu mematuhi aturan atau tidak? Kita lihat. Ya, ternyata tidak merapikan peralatan setelah bermain itu merupakan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Jadi kalau kalian bermain, kalian itu harus merapikan alat main kalian jika sudah selesai agar tidak berantakan. Kemudian bermain sampai larut malam. Jawabannya yaitu ya tidak menunjukkan mematuhi aturan. Jadi kalau kalian bermain, kalian harus tahu waktu. Jika sudah waktunya selesai, maka kalian juga harus selesai. Jika kalian bermain sampai larut malam, kalian akan jadi teledor, jadi tidak disiplin. Seharusnya waktunya belajar, kalian terus bermain sehingga waktu kalian akan terbuang. Kemudian duduk dengan sopan. Duduk dengan sopan itu merupakan sikap yang menunjukkan aturan. Jadi kalau kalian duduk, kalian harus dengan sopan, tidak boleh dengan melompat-lompat atau seperti itu. Jadi harus duduk dengan sopan. Nah, di sini ada teks percakapan antara Benny dan ibunya. "Bu, apa manfaat aturan bagi kita?" "Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi?" Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu." "Nah, apa nanti akibatnya?" "Bisa bertengkar, Bu." "Ya benar, jadi menurut Benny apa manfaat aturan itu?"
Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Ya, benar sekali Benny, aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, dari percakapan ini, kalian bisa mengetahui manfaatnya jika kita mematuhi aturan dan akibatnya jika kita tidak mematuhi aturan. Nah, tadi dari percakapan tadi kita bisa menyebutkan manfaat mematuhi aturan. Yang pertama, yaitu melatih kedisiplinan. Ya, dengan mematuhi aturan kita bisa disiplin. Yang kedua, mempunyai banyak teman. Jadi teman-teman itu menyukai kita kalau kita disiplin. Coba kalau kita berjanji datangnya terlambat, tidak disiplin. Nah, berarti teman-teman akan menjauhi kita. Kemudian mengharumkan nama baik keluarga. Jadi kalau kalian itu ada disiplin, kalian pasti mengharumkan nama baik keluarga. Misalnya kalian disiplin, wah anak itu bagus sekali, anak itu pintar sekali, anak itu baik sekali, dia mematuhi aturan. Nah, seperti itu. Kemudian akibatnya ini dijauhi teman, pasti dijauhi teman. Kemudian mendapatkan teguran dan sanksi, pasti mendapatkan hukumannya. Kemudian mencoreng nama baik keluarga, jadi nama keluarga kalian itu jadi jelek. Maka dari itu kalian harus mematuhi aturan-aturan yang ada, entah itu di rumah, di sekolah, ataupun di tempat lain. Benny dan teman-teman sedang bermain sebuah permainan. Permainan tersebut dinamakan permainan tarik-tarikan. Nah, ini permainan seperti ini, yaitu permainan tarik-tarikan. Nah, bagaimana cara bermainnya? Berikut cara bermainnya. Yang pertama, bentuklah dua kelompok sama banyak. Ini dibuat sama banyak. Kalau di sini dua, di sini juga kelompok yang lain juga dua. Setelah dibentuk, semua anggota saling memegang tangan. Lihat, ini semuanya bergandengan tangan. Setelah itu, di antara dua kelompok diberi garis pembatas. Jadi di sini ada garis pembatasnya. Kemudian kedua kelompok mulai saling menarik ketika diberi apa-apa. Jadi mereka kalau sudah 1, 2, 3, mereka langsung mulai menarik. Kemudian, kelompok pemenang adalah kelompok yang mampu menarik lawan sampai melewati garis pembatasnya. Jadi kalau salah satu kelompok, misalnya kelompok ini itu berhasil menarik kelompok ini dan melewati garis pembatasnya, maka kelompok ini yang jadi kelompok pemenang. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda-benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan kita membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung pada benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, pisau, wajan, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat sekolah pun kita juga membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Di kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Jadi dengan adanya benda itu kita bisa menggunakannya. Kegunaan benda itu bermacam-macam ya. Seperti tadi waktu mandi kita butuh air, butuh sabun dan sampo seperti itu. Nah, wujud benda sendiri itu dibagi menjadi 3 ya. Masih ingat kan? Yang pertama yaitu ada benda padat. Benda padat itu ada benda yang bentuk dan wujudnya itu selalu tetap. Nah, contohnya itu jam. Kemudian ada meja. Jadi dimanapun diletakkan jam atau meja ini itu pasti bentuknya akan tetap. Jadi selain jam dan meja itu ada macam-macam. Itu ada kursi, ada buku, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada benda cair. Benda cair itu adalah bentuknya itu mengikuti wadahnya tetapi ukurannya tetap ya. Itu bisa ada sirup. Kemudian ada lagi minyak.
Dan yang ketiga ada lagi benda gas. Nah, benda gas ini itu adalah benda yang ukuran dan bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempat wadahnya. Itu seperti asap. Nah, asap ini dimanapun letaknya pasti berubah-ubah bentuknya. Kemudian ada lagi angin yang menerpa daun. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada kosakata. Mari kita bantu Udin dan Beni untuk menemukan kata-kata benda. Yang pertama sudah ketemu, yaitu sapu. Sapu itu wujudnya ada benda padat. Nah, kegunaannya itu untuk membersihkan lantai. Nah, kita cari mana lagi yang ada? Ya, air. Air itu merupakan kata benda yang wujudnya yaitu benda cair. Kegunaannya itu air macam-macam, untuk mandi, untuk minum. Kemudian ada lagi yang ketiga benda, kita cari sama-sama. Ya, ada udara. Langsung kita tulis di sini udara. Udara itu wujudnya adalah benda gas. Kegunaannya untuk bernafas. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat kita cari sama-sama boneka. Nah, langsung kita tulis boneka. Wujudnya apa boneka itu? Wujudnya yaitu benda padat. Kegunaannya apa? Itu bisa kita gunakan untuk bermain bersama teman. Yang kelima, nah ada meja. Nah, meja itu wujudnya adalah benda padat. Gunanya untuk apa? Salah satunya digunakan untuk tempat menaruh buku, seperti itu. Nah, setiap benda itu memiliki ciri-ciri dan kegunaan masing-masing. Contohnya, nah di sini Bu Kiki ada meja. Meja itu warnanya apa? Warnanya hitam. Bagaimana permukaannya? Permukaannya itu halus. Dan wujudnya itu termasuk pada wujud benda padat. Kegunaannya untuk apa? Salah satunya untuk tempat menaruh buku. Jadi jika kalian ditanya tentang ciri-ciri, kalian itu bisa menyebutkan warnanya, bisa menyebutkan permukaan, bisa menyebutkan wujud dan juga kegunaannya. Nah, di sini Beni diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Beni? Nah, untuk penyelesaiannya kita lihat dulu. Kita langsung masukkan berapa dus yang digunakan untuk buku-buku tempat tersebut. Nah, ada 3 dus. Nah, di dalam masing-masing dus itu ada berapa bukunya? Yaitu ada 8. Nah, jika sudah seperti ini penyelesaiannya, langsung banyak buku yang dirapikan Beni adalah langsung kita kalikan 3 dikali 8. Ibu, kenapa enggak 8 dikali 3? Ingat, yang digunakan yang pertama itu adalah banyak dusnya terlebih dahulu, tempatnya terlebih dahulu, baru isinya. Nah, yaitu 3 kali 8 hasilnya adalah 24. Nah, jadi banyak buku yang dirapikan Beni adalah 24. Nah, di sini Bu Kiki ada contoh lagi. Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Ya, penyelesaian yang pertama, silahkan diisi kantong kelereng itu ada 8. Kemudian banyaknya kelereng setiap kantong itu ada 10. Nah, penyelesaiannya tetap sama, yaitu 8 dikali 10, yaitu 80. Jadi, banyak kelereng yang dimiliki Edo itu ada 80 kelereng. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang pembelajaran kelima dan keenam. Yang pertama tadi, kita harus mematuhi aturan-aturan yang saat di rumah teman, seperti mengetuk pintu terlebih dahulu, kemudian mengucapkan salam, dan berpamitan jika sudah selesai bermain. Nah, kemudian tadi ada manfaat dan akibatnya jika kita tidak mematuhi aturan. Kemudian jika di perkalian tadi, kalian hitung dulu jumlahnya, berapa yang dibutuhkan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada kesalahan, Bu Kiki mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.